eh, semenjak isu ya atau berita-berita tentang corona muncul, yang awalnya dari Wuhan, kemudian masuk ke Indonesia, itu kan awalnya Menkes sendiri bilang bahwa Indonesia nggak akan terkena gitu ya. Tapi tiba-tiba muncullah kasus pertama itu di Depok ya. Sehingga semua semuanya menjadi terketuk lagi untuk segera bersiap-siap. Dan jadi virus itu kemudian terus berkembang sampai merambah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, ketika bulan itu kalau nggak salah bulan Februari ya, saya sendiri belum begitu aktif ya di situ. Coba ya Dinkes juga menyelenggarakan rapat untuk membahas kemungkinan sebaran virus COVID-19. Nah, baru pada tahap selanjutnya ketika di pusat dibentuk gugus tugas COVID-19, itu ternyata ketuanya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan menginstruksikan seluruh wilayah di Indonesia agar membentuk juga gugus tugas. Nah, di situ baru saya terlibat awal bulan Maret terlibat. Kemudian di rapat-rapat saya masih ingat sekali, saya mengusulkan, di kita belum ada kasus. Saat itu belum ada kasus. Masuk Februari, Maret Pak? Awal Maret. Di kita belum ada kasus, tetapi kita harus waspada kan. Sehingga saya mengusulkan kita bikin status siaga darurat COVID-19. Dengan waktu dari Maret sampai Juni, 30 Juni. Oke, bentuklah. Kemudian bentuk gugus tugas dan saya masuk di dalamnya. Nah, sebetulnya kan ketuanya itu awalnya kan ini kan beberapa kali perubahan. Awalnya Dinkes saya, tapi berdasarkan saya dari pusat, gugus tugas itu ketuanya harus kepala daerah. Awal dibentuk gugus tugas dengan ketuanya bupati, wakilnya wakil bupati, kemudian Forkompinda. Untuk sekretaris itu sekretaris daerah, wakil sekretarisnya kepala pelaksana BPPD sama kepala dinas kesehatan. Di sana ada unsur-unsur penanganan, unsur intelijen segala macam, semua terlibat di sana. Sebetulnya termasuk di sana juga sudah ada unsur penanganan dampak yang arahnya ke sosial dan ekonomi. Nah, perjalanan itu kita sudah siap, dibentuklah crisis center yang ditempatkan di ruang rapat di Lerjati. Pak Bupati sebetulnya secara lisan itu menyuruh saya untuk mengelola crisis center itu sampai ke diberi kewenangan menyampaikan keterangan, karena secara SK kan dulu bicaranya sebetulnya Dr. Denny. Karena yang bisa standby di sana, saya juga mau untuk menyampaikan keterangan perjalanan. Waktu itu kan acuan kita untuk melihat kasus COVID-19 ini adalah aplikasi Bikobar. Jadi tiap hari kita lihat itu kuningan masih kosong. Tiba-tiba suatu hari muncullah satu kasus di Bikobar, satu titik
itu yang menyebutkan Kuningan. salah satu warga di Kuningan meninggal dunia karena kasus COVID-19. Semua kan kaget. Ini dari mana kabarnya? Kok orang provinsi sudah tahu? Sementara di sini belum. Jadi ternyata itu kasus yang pertama itu warga Kuningan yang berobat di Jakarta terpapar COVID sampai meninggal. Kalau nggak salah orang 3 Mekar. Kenapa munculnya tiba-tiba munculnya nama alamatnya Kuningan? Kan? Kita juga nyari-nyari waktu itu kan hanya Kuningan saja. Ternyata data mereka ambil dari KTP di pasien. Ya lahir di Kuningan. Kita nyari-nyari terus itu susah. Akhirnya ditemukannya katanya di 3 Mekar. Tapi dari itu sudah diurus, sudah karena kita semakin siap terus setiap hari kita patroli. Karena waktu itu Maret kita menjelang April ya, kalau nggak salah April. Maka yang akan kita antisipasi itu menjelang puasa waktu itu. Menjelang bulan puasa. Nah, sementara dari informasi yang saya terima di Crisis Center, terutama daerah Jabodetabek itu semakin tinggi sudahnya Depok, terutama Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi ya, kabupaten kotanya itu. Nah, kita langsung antisipasi waktu itu karena berpikir bahwa sekian persen warga Kuningan itu berusahanya di wilayah itu, terutama mohon maaf para pedagang. Ya. Jadi kalau misalkan ke Jakarta ada tukang bubur, tukang rokok, tukang indomie itu 90% orang Kuningan. Nah, sementara Jakarta lagi naik-naiknya. Kita antisipasi, kemudian di Jakarta ada kebijakan untuk segera melakukan pembatasan. Nah, Kuningan segera dibentuklah KWT. Kemudian kita bikin checkpoint di 6 titik awalnya. 6 titik itu di 5 pintu masuk Kuningan, Caratas ya, Kebuikan, kemudian Cidahu, kemudian Cibimbing, Mandi Lancar, Cipasung, dan satunya di kota di sini. Untuk antisipasi barangkali ada warga yang memang terindikasi atau merasa dengan kesadaran sendiri merasa pusing, merasa batuk-batuk atau sebagainya. Kita siapkan juga. Nah, dari antisipasi itu kemudian kita melaksanakan karantina wilayah parsial. Nah, itu awalnya hanya menutup pintu masuk itu tadi. Pemeriksaan misalkan di Cilimus di mana, kita tidak menyeluruh. Dan pada waktu itu aktivitas ekonomi relatif normal. Nah, ketika muncul kasus karena di daerah terutama Jabodetabek itu semakin tinggi, nah, warga Kuningan juga banyak yang kembali ke Kuningan. Mulai muncul nih kasus-kasus dan ternyata itu carrier, jadi bawaan, belum ada transmisi lokal bawaan. Segera penanganan kita sangat, karena jujur harus diakui semua juga kaget ini dengan situasi seperti ini. Bagaimana cara menanganinya, bagaimana ini, karena waktu itu sangat horor lah kalau dengar corona ini. Sudah kasus Pasawahan, kasus Cilebak ya, Cilebak. Jadi yang pertama terkonfirmasi di Kuningan itu justru kasus Cilebak. Ya. Nah, dari Cilebak itu awalnya kita tutup semua. Jadi maksud tutup itu jangan sampai ini muncul ke permukaan pemberitaan, karena orang akan panik gitu.
tetapi ya karena kemudian muncul juga di Pikoba, kita mau nutupin gimana dan awalnya memang dari ada serbaran di grup WA grup WA yang menyatakan itu positif, ya akhirnya tidak bisa kita tutup lagi. Itu baru satu. Kemudian muncullah kasus Selajambe juga sama, karena orang tidak tahu, karena awalnya hanya demam atau apa, sehingga oleh orang-orang puskesmas kan dibawa positif. Terus yang ketiga kasus Ciwaru juga sama seperti itu. Dan setelah diteliti itu ternyata mereka semuanya sudah melakukan perjalanan dari daerah-daerah tadi, sehingga kita betul antisipasi. Bahkan semakin kesini ada yang sampai ada yang sedang dirawat di sana juga kabur ke sini, itu kan nyarinya. Dan ternyata untuk penyakit ini, karena ini wabah penyakit menular yang menjadi kesulitan dan membuat perlu energi yang tinggi, itu tracingnya, karena kita tidak tahu kontak eratnya siapa kan gitu. Sementara kita mau dekat susah kan gitu. Dari situ semakin berkembang, kasus ini makin banyak. Kita di pos-pos checkpoint itu semakin pengetatan, kita tambah jumlah penjaga, kita tambah juga peralatan, terutama pintu masuk utama itu yang ditubuhkan sampai pada waktu saya masih ingat akhir bulan Maret menjelang April 29, 30, 31, kemudian awal April itu dari Jakarta seperti yang dipulangkan warga dari mana, dari daerah itu. Kemudian ini sampai saya satu malam ikut dari jam 6 sore pagi ya, sampai jam 6 pagi saya di sana. Itu mencapai 20.000 datang. Dan itu warga kita semua. Kita juga belum tahu mereka terpapar atau tidak. Hanya kita cek suhu atau apa, tapi di sana juga ditemukan yang suhunya di atas 38 atau di atas 37. Kita bawa langsung ke rumah sakit. Ada rumah sakit Linggar Jati, puskesmas terdekat, bahkan yang mungkin dibawa ke sini. Nah, dari sana mulai warga juga mulai panik. Ada yang menerima ketika diperiksa, ada juga yang marah-marah kalau diperiksa gitu. Ya itulah dinamikanya seperti itu. Kita jalankan ada tugas, apa kita siapkan semua disinfektan dan segala macam. Semua awalnya kan disinfektan itu badan kita juga disinfektan. Itu kemudian muncul dari arahan dari WHO, karena yang untuk ini juga kulit kurang bagus. Akhirnya kan itu disinfektan dihentikan untuk badan, tapi untuk barang tetap tidak. Itu kan lagi rame-ramenya perjalanan keluar kota itu pakai travel, dan travel ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi kan, kelihatan itu. Ini sempat rame juga itu, karena satu travel yang kapasitas awal paling maksimal 7 atau 8 bisa membuat 15, 12 kan itu. Ini rawan sekali, sangat riskan untuk penularan kan. Ya, Pak Kapolres juga turun tangan sampai penertiban travel itu. Kemudian kasus naik, semakin naik, sehingga KWP ini diperluas yang arahnya ke PSBB, dan kita waktu itu ada 20 titik yang kita jaga, dari mulai Sampora ke sebelah sini, Cilimusnya dijaga, Galaksana dijaga, sampai ke sini. Kemudian dari Manirancan dijaga, dari Cidahu, Ciawi, di Luragung semua dijaga. Nah, kemudian kita mengatur juga jadwal operasional aktivitas masyarakat.
di masyarakat itu betul ketat lah waktu itu sekitar bulan April ya menjelang puasa waktu itu saya ingat. Jadi awalnya kita mulai tutup jam 18 jam 6 sore sampai jam 4 pagi karena kita juga aktivitas pasar ya, karena kan ini dari awal juga pasar ini sebetulnya tidak boleh ditutup, swalayan tidak boleh tutup, apotek tidak boleh tutup, tapi kita bukan benturan dengan kebijakan lain yang waktu itu menutup tempat peribadatan. Isunya kan tempat ibadat ditutup tapi ini dibuka kan gitu, ini kita harus fleksibel. Nah, kemudian tempat peribadatan akhirnya beberapa kali kami juga berdiskusi rapat dengan ormas-ormas keagamaan, bukan hanya ormas Islam, termasuk dengan gereja untuk mengatur itu. Jadi mohon pengertiannya, menyampaikan bahwa ini penyakit menular yang memang sampai saat ini juga kan belum ada obatnya, penularannya sangat cepat. Kemudian PSBB diketatkan lagi menjelang puasa. Jadi yang tadinya hanya diperbolehkan mulai ditutup itu jam 18 geser lagi ke jam 16. Bahkan pasar itu hanya diberi akses jam 12 malam sampai jam 12 siang. Aktivitas disinfeksi kita semprot semuanya, dan keterlibatan dari teman-teman damkar juga ada, TNI Polri dikerahkan semua. Intinya untuk pencegahan, memutus rantai sebaran karena pemudik sudah masuk. Nah, sampai menjelang puasa, pemudik atau warga Kuningan yang pulang kampung itu sudah mencapai 80.000. Tapi bagaimanapun juga kita yang harus terima, itu warga kita. Konsekuensinya kita harus lebih kerja keras lagi. Makanya semua kecamatan kita undang, kemudian kecamatan ke desa agar membuat gugus tugas tingkat kecamatan, tingkat desa. Sehingga pada waktu itu selama bulan puasa seumur hidup saya baru ngalamin bulan puasa nggak ada ngabuburit, nggak ada taraweh kan gitu. Karena memang sudah pengetatan yang betul-betul saat itu sampai tiap hari kita keliling untuk memantau situasi ini. Sini tuh sepi sekali orang. Kenapa? Ada kan muncul pertanyaan, kenapa harus malam kan gitu. Ini salah satunya kita juga harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk aktivitas. Udahlah malam istirahat aja. Jadi kalau siang aktivitasnya jangan dibatasi. Waktu itu istilah wajib masker belum ada itu, belum ada. Karena waktu itu informasi masker itu hanya untuk orang yang sakit kan, dan sulit juga dan harganya gila-gilaan. Satu lembar ini bisa 50.000. Kita cari termogan juga udah barangnya sulit, harganya gila kan gitu. Kita upayakan. Jadi harga termogan aja dari sampai mencapai ada yang 4 juta. Kalau sekarang kan udah 400.000, 500.000 lah kan gitu. Masker sulit. Masker ini belum terkenal nih masker kain itu. Waktu itu masker medis semua. Masker medis itu kan satu box itu yang isi 50, normalnya harga 30.000. Waktu itu kita beli sampai 500.000. Karena susah. Ya semua juga gagap ya dengan situasi ini. Nah itu sampai lebaran pun kita masih dibatasi. Bahkan lebaran itu kebijakan kita itu dipersilakan untuk salat id di rumah atau musola yang terdekat dengan batas tertentu. Nah, jadi tidak seperti yang tidak dipecah. Jadi kenapa tidak dipecah ini dipecah biar tidak terlalu ada banyak kerumunan. Karena waktu itu kan penularan itu dari salaman ya pasangan. Kemudian alhamdulillah itu berhasil.
inilah sampai kita pernah sampai nol hasilnya. Karena nah untuk penanganan ini Kuningan sendiri sampai sudah menyiapkan rumah sakit khusus instalasi infeksi yang tepatnya di rumah sakit Citra Ibu. Itu dibeli oleh Pemkab Kuningan. Kalau saya setuju pembelian itu, tapi urusan jual belinya bagaimana saya sih cuma ada urus. Karena memang kita perlu penanganan. Bahkan sampai kita sudah menyiapkan area pemakaman khusus seandainya ada pasien yang ditolak di Fatal. Tapi alhamdulillah sudah dipakai area pemakaman karena rata-rata ya saya juga kaget ternyata kalau yang meninggal karena COVID ini harus diisolasi apa kayak malam-malam harus nyari tukang gali kubur, nyari hazmat aja kan susah waktu itu sampai pakainya jas hujan. Itu benar-benar semua all out sampai itu mau nanti. Setelah PSBB Mei Juni kita mulai melakukan tes untuk memantau sebaran itu sebetulnya ada di mana. Nah kemudian muncullah istilah yang rapid ini. Kalau rapid dites istilahnya reaktif atau tidak kan itu. Kalau reaktif itu berarti orang tersebut ada arah ke gejala virus tetap untuk mengganggu COVID-19 sampai ribuan tertidur. Belakangan kita juga sadar bahwa yang bisa mencegah itu swab. Nah, itu sudah nol, kemudian tes swab massal di seluruh kecamatan. Kita mau buka PSBB waktu itu tanggal 29 Juni kalau nggak salah. Malamnya kita ngumpul Jakarta semua rapat. Oke lah kita senang semua mau tutup karena kita kedatangan semua. Tiba-tiba jam 10 malam muncul hasil swab. Swab masal itu ya. Baru tahap pertama muncullah 6 kasus. Dari kecamatan itu rata-rata yang kenanya itu kepala desa atau aparat desa lah. Nah sementara aparat desa itu yang setiap hari melayani masyarakat kan, dia bingung kan, langsung dibatalkan. Untuk itu kita tracing pagi terus kita ambil orang-orang itu. Kemudian swab masal semakin digalakkan dan karena kita punya alat untuk uji PCR-nya belum ada sehingga kalau hasil swab masal itu barang yang diambil di sini tetapi dikirim untuk ujinya ke provinsi melayani 27 kabupaten kota ya pasti akan lama. Dari situ jadi yang dari berapa ribu itu hasilnya bertahap. Jadi setelah itu ini selesai muncul lagi kasus baru, selesai muncul lagi kasus baru. Sampai akhirnya semakin menurun. Kemudian saya kebetulan ada teman yang di gugus tugas provinsi dan pusat, kita cobalah kita alam kata saya cobalah kita alam. Ternyata sekarang Kuningan sudah punya, tapi kan harus ada SDM-nya juga, tempatnya juga. Itu yang sedang disiapkan oleh dinas kesehatan. Nah, sementara tes swab semakin digencarkan. Nah, kita juga mengantisipasi atau apa sih istilahnya mencoba mengakomodir keinginan masyarakat. Pertama untuk pendidikan ini ada yang formal ada yang non formal, itu yang kita atur.
ada pesantren juga. Nah, pesantren ini kan Kuningan ini lebih banyak pesantren tradisional. Pesantren modern lebih paham, lebih mengerti, dan lebih siap. Nah, untuk pesantren-pesantren modern kita bantu maskernya, kita bantu termogannya, disinfektannya, hand sanitizer-nya juga kita bantu pesantren sampai ke bantuan pangannya dari pihak forum pondok pesantren. Kemudian untuk sekolah-sekolah juga sebagian kita bantu juga, terutama sekolah pendidikan dasar. Beberapa kali diskusi memutuskan pembelajaran tatap muka. Nah, sekarang sudah mulai simulasi-simulasi sekolah. Tetapi tetap kita hargai juga keputusan masyarakat, kan tidak semuanya setuju dibuka. Ya. Jadi dipersilakan orang tua siswa itu mengusulkan ke pihak sekolah, seandainya anak kami belum kami izinkan untuk belajar tatap muka, konsekuensinya harus daring atau luring. Jadi si gurunya yang datang keliling. Makanya sekarang kan banyak teman-teman dari TNI, dari Polri juga membantu di polsek, di Kodim, menyediakan wifi gratis. Kemudian untuk bansos juga itu dengan dinas sosial, terus bahkan ada provinsi, ada pusat. Tapi itu urusan di sana, kalau saya urusan pelaksanaan. Nah, sampai sekarang jadi setiap hasil swab keluar selalu ada yang positif. Memang yang garda-garda terdepan yang paling rentan untuk terpapar ya kami ini. Saya juga udah berapa kali di swab, swabin malah muat. TNI, Polri, yang sekarang nakes. Nakes ini ternyata padahal mereka APD-nya sudah lengkap loh. Ya, dibanding kita gitu. Tetapi tetap terpapar, apakah terpapar di rumah sakit atau terpapar di luar kan gitu. Muncullah, kita sudah mulai landai, turun paling 1-2 turun lagi. Tiba-tiba muncul langsung 19 nakes. Dari nakes itu 19 itu ada yang dokter, ada yang perawat, sampai ke cleaning service. Ternyata hasil swabnya 2 minggu yang lalu. Ini katanya udah sembuh, tetapi kan kita tidak bisa menyatakan itu sembuh karena selama 2 minggu ini mereka beraktivitas kan. Nah, waktu itu sudah mulai pedal, rumah sakit itu mau tutup mau enggak. Ini yang awal itu ada pembatasan lah ya kan. Nah, hasil swab kedua muncul lagi rumah sakit 4 orang kalau nggak salah. Sampai ke yang ketiga ada yang keempat muncul lagi. Kayak yang ketiga 19 lagi, kemudian yang keempat 12. Nah, karena rumah sakit kita inginnya ditutup, tapi itu kan rumah sakit pribadi. Kita tadinya kasihan juga ke rumah sakit, saya tidak bisa rujuk ke rumah sakit negeri milik pemerintah, harus ke swasta, biaya pasti tinggi, atau bahkan keluar. Sehingga untuk layanan-layanan itu tetap dibuka waktu itu. Saya koordinasi dengan direkturnya. Tapi kalau sekarang yang terpapar itu tidak hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan, karyawan yang kena gitu. Sehingga mungkin ada ketakutan juga. Ini yang sedang kita bicarakan beberapa ke depan. Dari sana muncul isu juga lah, nggak usah swab lagi atau apa gitu. Tapi kalau gitu kita nggak akan tahu. Itu perjalanan sampai sekarang. Jadi COVID